Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan lagi coding.com. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan demo mengenai aplikasi yang baru saja selesai kita kerjakan. Dalam contoh kali ini kita belajar membuat studi kasus aplikasi payroll. Jadi di dalam perusahaan tidak perlu manual membuat slip gaji terkait karyawan, akan tetapi kita bisa memanage dan juga mengenerate secara otomatis dalam setiap bulannya. Baik, untuk teknologi yang kita gunakan, kita menggunakan Laravel versi terbaru ya. Saat ini sudah menginjak pada versi 13. Kemudian kita menggunakan Liveware versi 4 dan juga templatingnya kita menggunakan Tailwind CSS. Baik, ini tampilan dashboard ya. Ini untuk role admin. Jadi kita juga menerapkan role dan permission. Untuk tampilan awal dashboard di sini, ketika yang login adalah sebagai admin, maka akan menampilkan beberapa data seperti total karyawan, kemudian total pengeluaran per bulan ya, per bulan yang sedang berjalan, kemudian yang sudah dibayarkan ke pegawai atau yang sudah terbit slip gajinya, kemudian belum dibayar ada berapa gitu. Jadi ini statistik untuk mengetahui data di dalam setiap bulan yang sedang berjalan. Baik, kemudian di sini ada dua chart atau grafik ya. Grafik yang pertama di sini merepresentasikan jumlah pengeluaran per bulan. Ya, jadi masing-masing bulan ini ditampilkan dalam bentuk grafik. Kemudian ada grafik yang kedua menampilkan distribusi karyawan dan gaji per bagian. Jadi per unit gitu ya, dibagikan beberapa unit gitu. Kemudian ada widget untuk komponen penggajiannya itu meliputi apa saja dari total yang ditampilkan di sini. Untuk gaji pokok segini, tunjangan segini, dan seterusnya. Baik, kemudian yang pertama kita ada menu employee yang berarti di sini master data pegawai ya. Nah, kita bisa menginput secara manual data pegawai mulai dari nama, email, nomor induk pegawai, kemudian NPWP, departemen ini atau unit gitu ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan ada beberapa unit dan ada juga pilihan untuk posisi dia sebagai apa gitu. Kesemuanya ini sudah bisa dinamis karena kita memiliki satu menu yang bernama master data. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur departemennya dari sini ya. Daftar ini berasal dari sini, kemudian positionnya berasal dari sini. Status pegawainya apa, kita bisa atur di sini. Kemudian status keluarganya itu memiliki tanggungan berapa. Kemudian daftar bank yang nantinya akan sebagai rekening pengiriman gajinya. Kemudian ada nomor rekening dan juga nama rekening. Gitu. Jadi kita bisa lebih dahulu untuk memastikan bahwa departemen sudah ada, kemudian posisi, nama bank, kemudian status pegawainya apa gitu. Misal ditambah KWT, kontrak ataupun outsourcing gitu bisa. Kemudian ada juga di dalam master data itu company profile. Jadi nama ini yang nantinya akan tampil di dalam sidebar sini ya. Kemudian nama instansi ini akan tampil di dalam ketika cetak slip gaji. Begitu juga dengan logo ini. Kemudian nama manajer ini ditampilkan di paling bawah beserta tanda tangan mengetahui manajer keuangan begitu. Baik, kemudian yang terakhir di dalam master data ada menu user. Kita bisa melakukan reset password untuk user yang mungkin lupa ataupun tidak mengetahui kata sandinya, ini bisa kita bantu melalui reset di sini ya. Begitu. Baik, kemudian yang perlu diketahui berikutnya, kita perlu sekali menginputkan satu master gaji di dalam masing-masing pegawai. Seperti ini ya. Assign salary. Di sini kita bisa memilih
karyawan ini berada di bagian apa, misalkan di bagian IT. Kemudian master ini kita atur periode awalnya mulai dari Januari, katakanlah seperti ini ya. Kemudian total penghasilan bersih ditulis di sini, total pengurangan ditulis di sini gitu. Jadi nanti ketika dicetak, maka akan tampil seperti ini. Ini kita bisa memilih periode yang sudah digenerate oleh admin. Jadi nanti di dashboard masing-masing pegawai, mereka bisa mencetak sesuai bulan yang diinginkan begitu. Seperti contoh misal bulan Mei, kita cetak. Nah, seperti ini. Ini contoh dari lampiran slip gaji. Jadi lebih enak ya, pegawai bisa langsung mengetahui slip gajinya dan bagian keuangan tidak perlu repot-repot setiap hari membuat satu persatu slip gaji dari pegawai tersebut. Kalau jumlah pegawai biasanya menyampai ratusan, maka itu termasuk membuang-buang waktu ya. Kemudian di sini ada menu salary component. Ini daftar yang nantinya kita beri nominal. Misalkan pinjaman potongan ini nanti bisa kita atur di sini. Kita tambah komponen baru. Kita khususkan untuk HRD misalnya, komponennya dapat apa saja HRD itu. Gaji pokoknya berapa, kita misal bisa tulis di sini. Kemudian kita bisa menambah komponen lagi, misalkan HRD juga dapat tunjangan transportasi. Kemudian tambah lagi HRD juga dapat BPS Naker. Nah, jadi ketika kita sudah save seperti ini contohnya, maka ini kita bisa pilih nantinya untuk assign kepada pegawai gitu. Misal di sini ya. Nah, ini ada 3 karena kita baru menyeting 3 ini komponen gaji ini. Begitu teman-teman. Baik, kemudian pada menu berikutnya ada menu landing page. Ini berisi konfigurasi dari halaman depan website. Kita belum tampilkan tadi ya halaman depannya. Kita tampilkan seperti ini. Nah, ini bagian sisi depan dan tentunya ini sudah semua dinamis gitu ya. Jadi bisa kita atur melalui backend atau dashboard di sini. Kita masuk landing page, setting. Nah, ini nama aplikasinya, si gaji ini, kemudian tagline-nya ini yang bawah. Kemudian sampai pada sisi footer di bagian bawah ini. Ini semua sudah dinamis. Kemudian menu yang berikutnya ada hero statistik. Ini menampilkan widget di sisi kanan ya, yang ini. Ini bisa atur melalui manual. Maksudnya kita menginput manual seperti ini. Atau kita bisa juga mengambil dari live data dari database. Nah, ini kita ambil dari data karyawan. Ini karena sudah kita ambil live, maka di sini ditampilkan 4 total karyawan dan total pengeluaran bulan ini 12 juta. Cocok dengan pada dashboard ini ya, 4 karyawan 12 juta. Baik, kemudian pada menu berikutnya ada hero highlight. Di sini ada section untuk di bawah ini ya. Nah, 3 ini juga sudah dinamis gitu teman-teman. Sampai dengan fitur, kemudian langkah proses, poin keamanan, departemen slip. Nah, ini yang tampil di bagian sisi bawah sini. Baik. Kemudian yang berikutnya ada menu laporan gaji. Ini untuk mengekspor dalam bentuk Excel, untuk tarikan data, untuk pelaporan agar lebih mudah. Misalnya kita tarik yang bagian IT, kita mau pilih bulan apa saja bisa, semua bulan bisa. Misal kita tarik semua, kita ekspor. Sebentar. Nah, ini sudah. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kurnia ID pada bulan 6, bulan 5, bulan 4, totalnya seperti ini. Baik. Kemudian ada menu profil saya. Ini bisa kita update. Misal mau ganti password, misal mau ganti email dan nama. Baik, kita coba masuk di dalam dashboard menggunakan akun pegawai. Kita bisa lihat dari sini.
Misal kita masuk pada sisi Yohan, kita coba. Password masalah. Kita reset dulu. Ini dashboard dari sisi pegawai ya. Jadi masing-masing pegawai nanti memiliki dashboard untuk mengetahui informasi gaji dari masing-masing pegawai. Baiknya di sini, misal kita cetak menggunakan menu sini ya. Ini kita pilih Juni. Kita cetak PDF seperti ini ya. Ini kan terdapat suatu ID ya. Misal kita injek menggunakan ID yang lain 3 katakanlah, maka dia tidak bisa melihat slip gaji orang gitu. Jadi kita batasi agar yang bisa melihat adalah dia yang sudah login terhadap dashboardnya sendiri begitu. Jadi untuk keamanan agar antar slip gaji tidak bisa dilihat pegawai satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini ada informasi ya, basic ini. Ada rincian komponen gaji yang diterima pada bulan April, ini rinciannya. Kemudian di profil saya kita bisa mengupdate. Nah, untuk email ini tidak bisa diupdate karena data saling berkaitan ya. Jadi untuk update email bisa menghubungi di sisi administrator. Baik. Kemudian kita coba lihat pada menu ini. Dan tentunya ini sudah responsif ya teman-teman. Misal kita coba dalam dimensi mobile, ini sudah lumayan responsif. Baik teman-teman, mungkin itu ya sedikit demo dari proyek kami yang terbaru. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang membutuhkan bisa menghubungi kontak yang kita sertakan di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.